ketika kita melakukan ini? Ya. Apa yang menjadi jaminan kita? Yesus sangat-sangat meneguhkan kita dengan aku akan menyertai kamu senantiasa. Jadi menyertai di sini Nang Pendeta bukan hanya menyertai saat senang saja, bukan hanya menyertai saat muda saja, baik senang maupun sakit, baik muda maupun tua, baik kaya maupun miskin, Tuhan akan menyertai. Jadi penyertaannya itu memberikan kekuatan kita untuk menghadapi ketakutan. Penyertaannya itu memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak merasa sendiri. Penyertaan Tuhan itu memampukan kita untuk mau mengampuni dan mengasihi. Shalom, salam sejahtera buat seluruh jemaat yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali di program channel podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau di Minggu Trinitatis dengan topik menjadi saksi Allah Tritunggal. Dan narasumber kita hari ini, kita kedatangan tamu yang tidak jauh dari kantor distrik, maka kami persilahkan layar dan waktu kepada Pak Pendeta untuk perkenalan singkat kepada seluruh jemaat kita. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nama saya Joni Sirait, saya pendeta. Saya melayani di Distrik 20 Kepulauan Riau sebagai sekretaris distrik, dan saya sudah berkeluarga dan istri saya berupa Pasaribu. Saya sudah mempunyai anak 2 orang, laki-laki dan perempuan. Terima kasih Ibu Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka sebaiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, Allah yang kami puji dan sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hari ini kami meneduhkan hati kami dan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami di Minggu Trinitatis, agar kiranya Tuhan memberkati hati kami dan jiwa kami, setiap apa yang kami dengarkan dan renungkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan menjalani hari-hari kami. Di sini kami bersama dengan para hamba Tuhan, narasumber kami, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati serta memberikan hikmat, baik juga jemaat kami yang ada dimanapun berada, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di Minggu Trinitatis tertulis di Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saya bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan dibacakan untuk kita semua. Baik Pak Pendeta. Iya Bu Pendeta. Hari ini di Minggu Trinitatis ini kita menerima topik menjadi saksi Allah Tritunggal ini. Setelah dari Minggu Pentakosta, ya, hari curahnya turunnya Roh Kudus, maka ini menjadi sebuah pengutusan dan amanat
kepada murid-muridnya. Kira-kira boleh dijelaskan Pak Pendeta kepada jemaat kita dan kita semua yang ada di sini bagaimana teks ini bisa terjadi? Baik, terima kasih Bu Pendeta. Yang pertama kita sama-sama boleh baca dan sama-sama mengetahui bahwa Injil Matius ini diperkirakan ditulis pada tahun 70 sampai tahun 90 Masehi. Dan itu terjadi ketika Yerusalem mengalami kehancuran oleh bangsa Romawi yang dimana Injil ini dituliskan untuk orang-orang Yahudi yang mengalami penganiayaan, mengalami ketidakpastian, mengalami kegalauan. Bahkan pada saat itu sudah mulai berkembang gereja-gereja di kalangan Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi dituliskan Injil Matius ini pada masa itu, dan Injil Matius 28 ini khususnya kita lebih spesifik melihat bahwa ini mau menggugah hati orang-orang Yahudi pada waktu itu agar percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dari Perjanjian Lama yang sudah digenapi dalam Perjanjian Baru. Dan di sana juga mau dilihat bahwa kuasa dari Yesus yang mampu menguasai seluruh dunia, baik dalam dunia Perjanjian Lama maupun dunia Perjanjian Baru. Dan ini ditujukan kepada semua bangsa, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi atau kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi jelas bahwa Injil ini dituliskan pada masa itu, dan kerangka penulisannya juga mulai dari pasal 27 kita bisa melihat di sana ada kisah atau tentang Yesus yang disalibkan, Yesus yang dikuburkan. Kemudian di pasal 28 ayat 1 sampai 10 di sana tentang bagaimana Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dan bahagian ini adalah bahagian penghujung di Injil Matius, merupakan bahagian amanat agung dari Yesus yang telah bangkit. Demikian Inang Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta mengenai latar belakang dan keadaan yang terjadi di sana. Nah, ini pengutusan murid-murid dan berangkat ke Galilea. Ini kan kita tahu nih, Ya. dari Galilea dan kembali ke Galilea. Sepertinya seru sekali melihat firman Tuhan hari ini. Pengutusan seperti apa yang Yesus mau kepada ke-11 murid-muridnya dan juga kepada kita jemaat masa kini? Ya. Boleh diterangkan Pak Pendeta? Baik, sangat menarik Inang Pendeta. Kalau Inang mengatakan pengutusan bagaimana, kita melihat dari tafsiran dari ayat per ayat sangat banyak sekali yang bisa kita gumuli bersama dan menjadi kekuatan kita bersama. Dari ayat 16 dikatakan di sana ke-11 murid. Jadi ke-11 murid ini menjadi gambaran atau otoritas Yesus yang diberikan kepada mereka sebagai cikal bakal dalam pemberitaan Injil. Jadi inilah merupakan dasar atau cikal bakal untuk berdirinya gereja-gereja yang ada di dunia ini. Jadi jelas di sana dikatakan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Nah, jadi Galilea ini bukan serta-merta tempat dari akhir pertemuan mereka dengan Yesus. Tapi di mana boleh kita melihat dari 4 Injil yang menceritakan tentang Galilea ini, fokusnya Matius mengarahkan murid-murid pergi ke Galilea, sedangkan Markus mengulang-ulang beberapa kali pesan tentang Galilea. Kemudian Lukas juga lebih menekankan pesan pemberitaan Injil di Yerusalem. Kemudian Yohanes lebih menekankan bagaimana Yesus menemui murid-muridnya di Galilea untuk memberikan pesan ini. Jadi Galilea bukan serta-merta hanya tempat, tapi merupakan sebuah simbol bagaimana Yesus itu menyampaikan kepada murid-murid, dia menciptakan sebuah inklusio. Di mana inklusio ini bermaksud disitulah pembukaan Yesus dalam pelayanannya. Yesus memanggil murid-muridnya di Galilea seperti
itu Petrus, Andreas, kemudian juga ada Yakobus, Yohanes ketika mereka akan menjala ikan. Jadi di sanalah titik awal berangkat Yesus mulai melayani. Nah, kemudian di Galilea ini juga Yesus menutup pelayanannya bersama-sama dengan muridnya. Tapi bukan berarti mengakhiri, hanya menutup dalam kebersamaan bersama dengan murid-murid Yesus. Jadi ada pembukaan, ada penutupan. Nah, ini yang menjadi penekanan di sini bahwa Galilea itu merupakan tempat yang sangat-sangat signifikan dalam pelayanan Yesus di dalam bersama-sama dengan murid. Kemudian di sana juga dikatakan ke bukit yang telah ditujukan kepada mereka. Jadi bukit ini juga bagian dari simbol, bagian dari yang penting sekali dalam pelayanan Yesus. Bukan hanya Galilea, tetapi di sana dikatakan bukit ini merupakan gambaran otoritas Allah sendiri, di mana Allah menyampaikan hukum Taurat kepada Musa itu di bukit, Bukit Sinai. Dalam Perjanjian Baru, Yesus juga mengajar itu di bukit. Sebab itu ada khotbah di bukit. Kemudian transfigurasi Yesus juga itu dilaksanakan di bukit. Bahkan yang terakhir ini juga Yesus menyampaikan amanat agung itu di bukit. Jadi bukit bukan hanya sembarang ditulis, tapi mempunyai makna dan penekanan yang spesifik. Kemudian yang di ayat 17 itu Inang dijelaskan ketika melihat dia mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ada dua kelompok di sana. Yang pertama menyembah, yang kedua ragu-ragu. Nah, penyembahan ini bukan hanya sebatas memuji atau hanya melipat tangan, tapi menyembah dalam bahasa Yunani dikatakan proskineo, yang berasal dari kata pros dan kineo, yang berarti menuju ke arah atau menghadap ke arah. Itu pros, kemudian kineo itu mencium. Jadi kalau proskineo ini adalah sebuah penghormatan yang dilakukan kepada petinggi-petinggi pada waktu itu, kepada raja-raja dalam budaya Romawi kuno, yang disampaikan kepada raja-raja, kepada petinggi-petinggi, bahkan kepada ilah-ilah yang mereka anggap itu berkuasa. Jadi ini gambaran pengakuan kekuasaan, pengakuan keilahian, dan di sana juga terdapat sikap yang merendahkan diri. Jadi penyembahan itu bukan hanya sekedar menyanyi, tepuk tangan, sujud, tapi ada di sana sikap untuk merendahkan diri dan menundukkan hidupnya di bawah kekuasaan yang disembah itu. Nah, ini bagian yang menyembah. Kemudian ada yang ragu-ragu. Jadi kita bisa ingat Inang Pendeta, di mana Inang Pendeta juga pernah mengingat bagaimana ketika Yesus itu bangkit, ada yang tidak percaya. Salah seorang muridnya itu Thomas. Dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 sana jelaskan bagaimana keraguan Thomas akan kebangkitan Yesus. Artinya dalam setiap murid yang hadir di sana, dalam ke-11 murid di sana, ada yang ragu-ragu. Dalam bahasa Yunani dikatakan edistasan. Itu dalam bahasa Yunani yang artinya bimbang atau terpecah hatinya. Jadi yang bimbang dan yang ragu ini bukan berarti langsung disingkirkan atau dijauhi Yesus. Tetapi yang bimbang ini juga mau dipakai Yesus, bahkan diarahkan Yesus untuk menjalankan misi ini. Jadi artinya iman tanpa pergumulan itu bukan yang diharapkan oleh Yesus. Tapi bagaimana pergumulan itu dalam beriman tetap dalam porosnya menjalankan amanat agung. Jadi yang ayat 18 Inang, ini satu persatu kita bahas ini. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini merupakan bagian dari kesaksian Yesus yang telah menerima kuasa,
yang ada di dunia maupun yang ada di surga. Jadi otoritas Allah yang telah disampaikannya. Boleh kita baca dalam bandingan Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Di sana dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ini adalah sebuah otoritas dalam menyaksikan dia berkuasa di bumi dan di surga. Yang di ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah. Jadi kata pergi di sini Nang Pendeta bukan hanya berangkat satu titik ke titik lain. Jadi kalau pergi ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani poreutentes. Poreutentes ini lebih dalam dimaknai dalam setiap gerakan kehidupan mereka. Jadi pergi ini bukan berarti tidak punya tujuan, tapi dalam setiap gerakan kehidupan mereka, mereka harus bergerak untuk yang dikatakan di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi mereka bergerak untuk menjadikan semua bangsa murid. Jadi murid itu disebutkan di sini bukan sama dengan pengikut. Beda murid, beda pengikut. Jadi followers itu berbeda dengan murid, Inang Pendeta. Kadang-kadang itu mirip tapi itu berbeda. Jadi kalau bedanya di mana? Ya. Kalau murid itu tentu menghidupi ajaran dari yang mengajarkan. Tetapi kalau pengikut itu dia tidak menghidupi ajaran, dia hanya tertarik kepada figur. Jadi kita bisa tertarik dengan Yesus tapi belum tentu kita menghidupi ajarannya. Begitu juga dengan perbedaan yang kedua. Ya, murid itu datang diajari mau berubah dan disiapkan ya. Dan disiapkan. Tetapi kalau pengikut itu datang hanya menerima. Apa yang mau dikasih dia sama aku? Ya hanya menerima aja, nggak ada niat dan sikap mau berubah. Kemudian murid ini punya komitmen seumur hidup. Tetapi kalau pengikut itu hanya komitmen sementara. Artinya ketika dia punya pergumulan, ya dia nggak akan menjadi murid lagi. Nggak jelas ini, nggak kuatnya Yesus kan gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan dari yang disebut pengikut dengan murid. Jadi jelas lebih tajam murid daripada pengikut atau followers. Dan di ayat ini juga Inang Pendeta ada rumusan dari Minggu Trinitatis. Dikatakan di sana, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini menjadi pintu gerbang kita memahami Minggu Trinitatis. Jadi dikatakan dalam nama itu berasal dari kata onoma. Onoma itu bentuk tunggal dalam satu nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bukan ada 3 nama. Bukan ada nama-nama. Hanya ada satu nama. Jadi ke dalam nama berarti baptis itu diterjemahkan sebagai baptizo, mencelupkan, membenamkan ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya perubahan status ketika orang menerima baptisan ini dari dunia menjadi milik Allah. Jadi kalau baptis itu berubah statusnya, yang dari dunia sebelumnya menjadi milik Allah. Kemudian yang terakhir Inang Pendeta, di ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ini adalah sebuah jaminan di mana Tuhan menjamin setiap orang, setiap murid yang melakukan amanat Yesus akan menerima jaminan. Dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah menyertai kita bukan sesekali, bukan kadang-kadang, every time.
setiap saat. Ya, demikian Inang Pendeta yang boleh saya temukan dalam beberapa perenungan dalam teks ini. Luar biasa Pak Pendeta, penjelasan dan perenungan untuk firman Tuhan bagi kita semua. Nah Pak Pendeta, mungkin boleh ditekankan ya kepada jemaat kita, secara khusus pemuda nih ya dan pemudi. Banyak yang mereka ini ketika beribadah di gereja yang lain, mereka mengikuti baptisan yang kedua kali. Ya. Nah ini boleh mungkin kira-kira dipesankan kepada pemuda kita seperti murid-murid Kristus yang menerima satu kali baptisan seperti di HKBP ya Pak Pendeta. Baik Inang Pendeta, memang dalam tren akhir-akhir ini kita melihat ada peristiwa yang gereja-gereja sendiri telah melayani baptisan yang kedua kali. Tapi menurut gereja kita HKBP tidak dibenarkan karena kita mengakui bahwa hanya satu baptisan, hanya satu Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi lebih jelas kalau misalnya kita mau memahami maksud dari baptisan, boleh nanti kita buka ruang yang Pendeta diskusi tentang baptisan lebih spesifik. Tapi supaya ini tidak hanya fokus kepada baptisan, karena ini adalah minggu Trinitatis, boleh nanti kita buka topik yang khusus tentang baptisan kedua kali. Begitu Nang Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk renungan dan pencerahan untuk kita semua. Maka pesan yang boleh kita renungkan baik dalam tahun pengajaran iman, baik juga untuk seluruh yang ada di media kita yang saat ini sedang menonton, kira-kira boleh pesannya Pak untuk renungan. Baik, Inang Pendeta, terima kasih buat Inang Pendeta. Yang boleh saya lihat di sana Inang Pendeta yang menjadi perenungan kita di tengah-tengah pengajaran iman, ada 3 poin yang sangat penting. Iya, silakan. Yang pertama Inang Pendeta, bahwa Yesus adalah Yesus yang mempunyai kuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan ini disaksikan dia kepada murid-muridnya di perpisahan terakhir sebelum dia naik ke sorga. Nah, dalam kemahakuasaan Yesus ini bisa kita lihat dari kisah ini bahwa tadi dijelaskan pertemuan mereka di Galilea. Iya. Ya kan? Nah, ternyata Galilea ini bukan serta-merta hanya nama tempat, tapi di mana Yesus telah merencanakan pelayanan awalnya di Galilea dan akan menutup pelayanannya di bumi ini juga di Galilea. Ini boleh kita saksikan dan boleh kita baca Inang Pendeta dalam beberapa ayat untuk mendukung ini. Misalnya itu di Matius 26. Matius 26 ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan di sana, akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini sebelum Yesus bangkit. Kemudian di Matius 28 juga ayat 7 dan ayat 10 dikatakan di sana, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Jadi di sana jelas sebelum terjadi peristiwa ini, Yesus telah berpesan akan bertemu dengan murid-muridnya di Galilea. Artinya, Inang Pendeta, kemahakuasaan Allah itu mau mengajarkan kepada kita agar kita tunduk dan taat kepada Dia. Jadi hanya Dia yang berkuasa, yang mengatur, yang merencanakan kehidupan kita ini. Sikap kita hanya tunduk, bahkan ketika ini tidak sesuai dengan pikiran kita, maka kita bergumul dalam iman kita
iman yang sedang bergumul, tetapi satu yang perlu kita ingat bahwa Yesus berkuasa atas bumi dan surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberikan amanat agung. Jadi dia memberikan amanat agung bukan sebuah pesan yang bisa ditawar-menawar, bukan sebuah pesan yang bisa ditiadakan, tapi harus. Jadi dalam bahasa Yesus memberikan perintah, Yesus memberikan titah yang dimana ini kepada orang yang percaya kepada Dia. Artinya perintah ini yang pertama untuk membaptis. Oke. Jadi membaptis ke dalam satu nama. Ini adalah tugas dari para tohonan, pendeta. Jadi setelah mereka dibaptis, tugas yang kedua yaitu dalam setiap lini kehidupan mereka. Dari bahasa pergilah, dalam setiap pergerakan kehidupan orang yang sudah dibaptis harus mencerminkan murid Yesus. Harus menjadi saksi. Harus menjadi saksi. Berat Jadi sekali ya. bisa ini diaplikasikan kesaksian di tengah-tengah keluarga. Oke. Disaksikan bagaimana sebagai anak adalah murid Yesus, sebagai orang tua adalah murid Yesus. Ini di tengah-tengah keluarga. Jadi murid tadi sudah saya katakan, dia melakukan firman, bukan hanya menerima, mendengarkan, tapi melakukan firman Tuhan. Di tengah-tengah gereja juga seperti itu, Inang Pendeta. Bagaimana kita setiap pergerakan kehidupan kita mencerminkan seorang murid, seorang saksi. Jadi bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memberikan persembahan, baiklah ini mencerminkan seorang murid, seorang saksi. Jadi kesaksian kita bukan hanya berkhotbah di mimbar, tapi kita wujudkan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan kita yang penuh keharmonisan. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini, Nang Pendeta, ketika kita melakukan ini, apa yang menjadi jaminan kita? Yesus sangat-sangat meneguhkan kita dengan aku akan menyertai kamu senantiasa. Jadi menyertai di sini, Nang Pendeta, bukan hanya menyertai saat senang saja, bukan hanya menyertai saat muda saja, baik senang maupun sakit, baik muda maupun tua, baik kaya maupun miskin, Tuhan akan menyertai. Jadi penyertaannya itu memberikan kekuatan kita untuk menghadapi ketakutan. Penyertaannya itu memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak merasa sendiri. Penyertaan Tuhan itu memampukan kita untuk mau mengampuni dan mengasihi. Penyertaan Tuhan itu mampu buat kita bertahan dalam setiap penderitaan. Bahkan penyertaan Tuhan memampukan kita untuk melakukan amanat agung ini. Demikian, Nang Pendeta. Mantap, ini sangat menolong kita untuk merenungkan di Minggu Trinitatis, menjadi saksi Allah Tritunggal. Walaupun tidak mudah menjadi saksi, walaupun tidak mudah menjadi pengikut atau murid Kristus yang taat, maka saat ini kita diajak dan diberkati. Karena Allah menyertai senantiasa. Ketika tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Pendeta sebagai penutup untuk kita semua, maka mari kita menjalankannya sebagai murid yang penuh dengan ketaatan dan ketekunan agar mampu menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, baik di gereja maupun di keluarga dan masyarakat. Terima kasih untuk renungan Evangelium Firman Tuhan di Minggu Trinitatis, Pak Pendeta. Maka sebagai doa penutup, kami serahkan kembali kepada Pak Pendeta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sampai hari ini menyertai kehidupan kami dan menyertai setiap pelayanan di gerejamu. Ini adalah bukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai murid-muridmu sepanjang zaman ini. Dalam setiap pergumulan,
dan juga rintangan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dalam melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap hamba-Mu, jemaat-Mu yang akan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan gereja, di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, agar mampu menjadi saksi Tuhan, mampu menegakkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Berangkatkanlah kami Tuhan untuk dapat hidup dalam menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di media ini. Sampai bertemu lagi di media dan channel podcast berikutnya. Shalom, Tuhan berkati.